mereka semua seneng gitu. Dan saya kasih pedoman-pedoman bagaimana menciptakan keseimbangan bersama di antara mereka. Nah di Australia itu sesi terakhir saya itu dengan mixed marriage. Mixed marriage itu wanita-wanita Indonesia yang nikah sama laki-laki bule. Ya, problemnya di luar negeri itu teman sekalian adalah anak. Kalau anakmu lahir di Jakarta atau di Indonesia kan kiri kanannya kan tetap budaya Indonesia dan masjid juga ada. Kalau di sana kan mempertahankan Islamnya susah, mempertahankan budaya Indonesianya juga susah. Ditambah lagi suami bule. Sebenarnya baik-baik saja selama ini. Asal sebagai manusia mereka berlaku baik, sebagai suami mereka berlaku baik, sebagai istri berlaku baik, sebenarnya juga bisa jalan. Cuman masalahnya kalau sudah mulai kayak di Australia kemarin itu mulai ada semacam referendum untuk ya apa tidak, setuju atau tidak setuju pernikahan sesama jenis. Nah bapak-bapak ini mengeluh ke saya karena anak-anaknya setuju. Jadi yes or no kan ya loh. Ah, kan bapak endase ngeluh lagi anakku setuju kabeh. That's right. It's my right, Pa, Dad. Ngono kae. Modar gue ya. Iki nek diizinkan sesama jenis tahun depan 3 tahun lagi nanti ada referendum kebolehan nikah dengan binatang. Gitu. It's my right. Wedus. Nah, itu. Terus gini Mas. Kan orang itu dinamis Mas hidupnya ya Mas ya. Orang itu kan bisa habis seneng pizza, besoknya seneng pecel lagi. Setelah pecel lagi kangen pizza lagi, kan bisa kan? Kawin secara Islam, begitu balik ke Australia, setahun 2 tahun balik lagi, tidak jelas agamanya atau masuk Kristen lagi misalnya. Kan terus istrinya kan jadi merasa tertipu dan merasa kehilangan pegangan. Nah, terus nanti datanglah para ahli-ahli agama, para penceramah yang mengatakan kamu zina itu. Kalau suamimu bukan muslim, zina kamu. Setiap hari zina. Kamu pasti masuk neraka. Ngono kuwi kan wis kadung tercampak di Australia, ya toh. Cari kerjaan juga tidak mudah. Sudah terlanjur hidup bersama dengan bule, terus dibilang zina. Ya wis kan problem jadi mereka, kan gitu. Ada seorang wanita mendapat suami orang Australia yang sangat baik, sebagai manusia sangat baik, sebagai suami sangat baik, santun, bertanggung jawab, dan kaya. Jadi si wanita Indonesia ini menjadi ratu, tinggal ngeramut anaknya, tinggal ngantar sekolah, segala sesuatunya sudah terpenuhi. Gitu kan? Tetapi menurut Ustadz kan dia statusnya zina. Akhirnya dia minta cerai dari suaminya daripada bertele-tele melakukan perzinahan. Akhirnya dia bercerai, meninggalkan suaminya dan kawin sama ustadznya. Itu ceritanya. Nah, yang kemarin menjadi masalah itu habis jadi ratu dia, ya toh, wong bojone sugih, apik, dia tinggal menjalankan anunya lah, mekanismenya lah. Terus mendapat suami yang baru, anaknya yang di bawah itu 4 orang, dan ternyata Mas Ustadz ini tidak kerja. Akhirnya yang harus menanggung secara ekonomi adalah istri ini. Gitu. Wah, kedabikan dia nyambut gawe setengah mati itu untuk menanggung keluarganya yang baru itu. Coba. Biar teman menungso aja itu yang disebut ketidakseimbangan itu loh, Bang. Orang sangat keras fikihnya, tapi dia numpang hidup terus piye coba. Mbak Via itu punya beberapa teman yang dia dikeluhi beberapa teman itu, Via suami saya itu baik sekali. Tidak pernah sholat tidak di masjid. Begitu zuhur dia langsung ke masjid. Wiritannya lama. Kalau malam dia sholat.
tahajud terus, pagi, duha, tidak pernah berhenti. Baik sekali suami saya, cuma tidak kerja. Kan susah saya, mulai mengeluh gini gitu loh. Jadi itu yang disebut keseimbangan teman-teman sekalian. Kita tidak usah lantas melebay-lebaykan kerja itu lebih penting daripada ibadah, enggak juga. Pokoknya seimbang lah. Indonesia ini kan contoh dari ketidakseimbangan. Ini sebelum diakhiri ya, sebelum saya akhiri nanti bisa tanya jawab lagi gini. Saya kasih contoh lagi gini. Sebelum Amsal yang ketiga di Al-Quran. Saya kasih contoh lagi gini. Upamanya, tadi saya sudah cerita sama Gandhi sama Ali. Ali, Gandhi, kita berlima sudah rencana untuk ke warung Cikini 5. Untuk makan siang, gitu kan? Cikini 5. Sudah, saya juga sudah dikasih tahu Cikini 5 itu ada menu ini dan kami semua sepakat sudah enak. Tiba-tiba ketika kita datang ke tempat itu ada teman yang menyarankan atau menyeret kita ke warung di sebelah. Gitu kan? Kan menjadi kacau nih Mas, rencana untuk makan di Cikini 5. Sekarang posisinya ini yang membuat kacau ini warung sebelah atau orang yang menyeret kita ke warung sebelah? Pertanyaan saya Mas, seperti tadi loh, embun menetes tadi loh Mas. Ini yang bikin kacau ini, misalnya warung sebelah itu warung apa Ali misalnya? Bakul kopi. Bakul kopi yang sini Cikini 5. Ini yang warung sebelah ini bakul kopi. Kita menjadi kacau ini, seharusnya tinggal makan di Cikini 5, tiba-tiba ada ide untuk ke warung kopi. Ini ngerusak rencana. Ini yang ngerusak ini orang yang menggeser kita ke warung kopi, apa warung kopinya? Ngerti nggak maksud saya Mas? Gini aja deh. Kita ini sudah sepakat, selesai KC ini kita sudah disediain soto. Soto bareng-bareng makan. Tiba-tiba ada ide, jangan pecel aja. Gitu kan? Ini yang salah pecelnya apa yang ngasih ide pecel? Pecelnya salah enggak? Benar. Jadi kenapa khilafah disalahkan? Kenapa khilafah disalahkan? Ini sudah telanjur Pancasila, terus ada yang kasih ide khilafah. Yang salah ini khilafahnya apa yang kasih ide? Lah kok khilafahnya dikutuk-kutuk? Sampai dicari-cari ayat untuk enggak ada dalam Islam itu sistem khilafah. Begitu ketua MUI pusat. Enggak apa-apa trinitas itu. Wong ada Asmaul Husna. Begitu imam masjid terbesar di Indonesia. Sampai mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga begitu, tidak ada dalam Islam itu. Khilafah itu. Lagi khilafah ini salah apa? Salah apa khilafah ini? Dia tidak pernah menyentuh Indonesia. Dia tidak pernah memaksakan dirinya ke Indonesia. Dia cuma dipinjam namanya oleh suatu organisasi. Lah kok yang disalahkan ini? Seharusnya yang kena apa namanya? Kalau memang khilafah salah, khilafahnya kena perpu dong. Kan sekarang ini teman-teman semua anti khilafah. Piye karepmu? Kalau anti khilafah tahu nggak yang kena perpu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Konsep Allah bikin kita itu untuk dijadikan khalifah. Maka kerjaan kita adalah khilafah. Jadi jangan salahin khilafah. Kok sekarang khilafah itu jelek, khilafah seperti PKI lah pokoknya. Khilafah itu gini. Ini loh orang yang mau khilafah itu. Lu khilafah salah apa? Kamu belajar ya enggak. Mempelajari khilafah ya enggak. Ini gimana ketidakseimbangan berpikir Indonesia ini? Gitu loh. Apalagi siapa bilang khilafah itu seperti yang diomongkan oleh HTI? Kan boleh ada pendapat yang berbeda. Gitu loh.
Kan khilafah tidak untuk HTI tapi untuk semua manusia. Jadi setiap manusia, Ben, selamat datang Ben. Kan khilafah itu tugas baku defaultnya manusia untuk seluruh umat manusia, bahkan tidak hanya umat Islam. Ya. Jadi kenapa disalah-salahkan? Kenapa tidak bikin perpu kepada Allah? Allah, kita halangi intervensi Allah Subhanahu wa taala di Indonesia yang selalu mengancam kesepakatan Pancasila kita dengan ide khilafah. Seolah-olah khilafah itu idenya HTI gitu loh. Ini kan ketidakseimbangan sangat simpel sebenarnya. Apa toh angel memahami kui? Nyon sewu lah sampai Pak Mahfud MD barang enggak apa-apa, aku paham loh kamu membela Pancasila. Aku juga membela Pancasila, tapi tidak perlu menjelek-jelekan. Saya itu pengen makan di Cikini 5, cuman aku enggak perlu menjelek-jelekan warung sebelahnya gitu loh. Kan gitu sekarang yang di Indonesia itu, kita bisa jadi baik asal orang jelek. Kita benar hanya dengan cara orang lain salah. Kalau orang lain tidak kita salahkan, kita tidak merasa benar. Jadi kita adalah orang yang tidak punya keseimbangan hidup. Kita adalah orang yang tidak punya kemandirian. Kita adalah orang yang tidak punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, terhadap kebenaran yang kita pilih sendiri. Karena yang kita sebut benar adalah pokoknya yang lain salah. Itu kan boleh hanya dalam sepak bola. Pokoknya Arema lebih baik. Kalah menang Arema lebih baik. Apa sebabnya? Karena yang lain bukan Arema. Sudah ya, kalau itu enggak apa-apa. Jenenge cinta. Pokoknya istri saya lebih cantik. Karena yang lain bukan istri saya. Itu dari kalimat lagu itu loh Ben. Baik, tidak baik. Tanah Timur lebih baik gitu loh. Kan itu. Pokoknya baik itu kan right or wrong is my country itu loh mas aslinya. Pokoknya baik, tidak baik terserah yang penting Tanah Timur. Ya Indonesia juga gitu. Kalah menang pokoknya Indonesia api. Mergoliani duduk Indonesia itu boleh. Tapi kalau soal kebenaran objektif apalagi menyangkut nasib banyak orang, saya kira kita tidak boleh seperti itu. Jadi saya ingin kok terus jalur Cak Nun bela HTI. Ojo teman-teman goblok Pak Orek. Ya Allah. Mbak agak ngerti bedanya gula sama manis. Bahwa yang manis tidak hanya gula gitu loh. Mbak agak ngerti dikit gitu loh. Ya Allah kok berpikir kok bluluk kabeh iki ya apa. Kalau kelapa kan oh ini batoknya ini sabutnya. Kan gitu. Nek bluluk kan sih wungkul ngono tok. Mentolos gitu tok. Nah kita ini Indonesia masih utek bluluk. Masih berpikir bluluk gitu loh, tidak punya analisis detail terhadap pilah-pilah dari suatu masalah. Itu teman sekalian, itu contoh aja. Itu sampai hari ini loh mas, kita enggak membereskan itu. Hanya untuk mempertahankan sesuatu kita harus menghancurkan yang lain habis-habisan. Hanya untuk mempertahankan, saya pertahankan Pancasila dan saya tidak akan mengusik-usik yang lain. Pancasilanya yang saya pertahankan. Saya kasih kamu bahan-bahannya. Untuk Pancasila itu sendiri, gitu loh. Bahwa beras itu bagus karena beras itu sendiri tidak karena menjelekkan jagung atau kedelai, gitu loh. Mbok gitu cara berpikirnya itu. Kita sekarang ini kan enggak gitu. Kok piye to iki? Dan itu Indonesia yang besar ini dengan orang pandai yang sangat banyak itu gitu terus. Nah, teman-teman sekalian, kita ngomong seperti ini kan Indonesia kok enggak dengar juga, Thomas. Enggak dengar juga dan kita enggak diperlukan juga. Jadi ini amsal apa dari Allah? Apa sebenarnya Allah ini kasih apa ke kita ini dengan Ma'iyah ini? Itu ya mas ya. Kita paling bisa ini sampai 2019 ini ya sebaiknya orang menentukan persentase lah. Anda boleh mikirin dunianya berapa puluh persen. Orang yang sudah tua kayak saya ini kan sudah harus meningkatkan persentase mikirin malaikat mungkar nakir. Gitu loh mas. Itu mungkin termasuk Bu Mega, termasuk Pak Yusuf Kalla,
termasuk yang sudah, dan itu tidak tergantung usia juga. Mbok jangan habis-habisan untuk PDIP, gitu ya. Mbok ada prosentase untuk nanti kalau ketemu Bung Karno di alam barzah kira-kira matur piye kan gitu. Kan semua diseimbangkan Mas satu sama lain gitu loh sebenarnya. Saya kira ini akan ada urusan itu Mas. Kita memasuki tahun depan ini akan ada urusan itu, sehingga sebaiknya kita menyiapkan diri semuanya. Dan itu tergantung usia. Kita ini kan semua antri Mas untuk ketemu malaikat Israel seperti yang dijelaskan Ustadz Musyafa yang saya tulis kemarin itu. Yang Udin itu. Ya. Yang si Udin itu loh yang membius malaikat Israel itu loh. Nah kita kan semua kan ingin jadi Udin semuanya. Tapi kan kita tetap kalah aja, kalah lagi nih sama Allah kan gitu. Itu yang apa ketidakseimbangan. Tolong bilang nanti ditambah nanti Gus-Gusmus saya minta soal tidak ada sesuatu pun yang tidak ada hulunya, tidak ada sanatnya. Setiap kata, setiap apapun tidak bisa memotong dirinya. Dia harus mengakui dan setia kepada asal-usulnya dan pertumbuhan ke depannya. Terakhir gini Mas, kata masal atau amsal itu saya temukan lagi di yang ketiga ini di surat An-Nur yang sering saya baca, ayat 35. Jadi Allah menggambarkan di ayat 35 itu pokoknya Allah gambar manusia itu seluruhnya disebut miskah. Di dalam miskah itu ada salah satu pemantul cahaya namanya misbah. Bukan sumber cahaya tapi pemantul cahaya. Kalau bolam berarti dia apa Bang? Dia kan ada arus gini-gini diorganisir terus bolam itu membuat pancaran cahaya. Nah, jadi terus ini semuanya namanya miskah fiha mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Jadi semua ini miskah, di dalamnya ada misbah. Al-misbahu fi zujajah. Zujajah itu sebenarnya adalah organisasi akal. Di mana kehendak hati itu tetap harus bekerja sama dengan pengorganisasian dari naluri dari akal sehat. Anda mau kawin berapa, Anda mau yang dua pakai cadar apa tidak, gitu. Semua itu harus diorganisir bersama dengan akal zujajah ya. Nah, yang dahsyat Allah menggambarkan az-zujajatu ka'annaha kaukab. Jadi akal ini oleh Allah kan dibikin dinamis karena akal ini kan dia dikasih getaran sama Allah. Jadi ini kita ini kan jadi gini, apa ya? Akal itu karena otak kita itu punya logam-logam untuk bisa menangkap sinyal. Jadi dia menjadi wifi gitu ya. Amsale ngono kuwi lah gitu ya. Jadi kalau ada otak manusia yang wifi-nya rendah banget anunya. Sinyalnya rendah banget itu. Nah, Allah mengatakan ini tingkat apa Brang? Tingkat tingginya kepekaan terhadap sinyal itu oleh Allah bahkan digambarkan seperti pancaran-pancaran yang berbinar-binar dari bintang-bintang di langit. Itu yang namanya zaujah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Jadi dia piar. Dan saya melihat maknya itu gitu ya. Piar gitu kan. Bagaimana ini ada diskusi tanpa makalah. Ya toh? Kalau pakai musik gampang tuh jazz. Enggak pakai persiapan ya, enggak pakai di rumah gini-gini dulu digambarkan. Enggak, pokoknya bleng gitu aja. Begitu begitu alamiah, begitu percaya kepada asal usul tadi itu gitu. Jadi itu piar. Dan kalau saya suatu hari karena capek, coba saya tak siapin sedikit, itu nanti malah kacau Mas di tempatnya.
Jadi begitu saya kemarin di sekolah perwira Polri itu menyiapkan sesuatu malah ngomongnya kacau. Karena Allah kasihnya pas di situ Akhirnya bingung karo sing tak siapno. Gitu loh. Emang momentum hidayah bisa Anda atur. Kalau Anda kehujanan, titik hujan yang mana? Yang menimpa kepala Anda atau badan Anda yang membawa hidayah Allah? Yang mana? Titik yang mana, yang kapan, yang sebelah mana? How do you know that? Kalau Anda jalan panas-panas siang ada sapuan angin yang mana yang membawa hidayah Allah? Angin yang mana yang mencelakakan Anda? Bagaimana Anda tahu? Kecuali Anda terus-menerus bersambung dengan sumbernya. Jadi kalau kehujanan berdoa cepat mas, kecuali bisa berteduh ya. Kalau tidak berteduh sudah, wah ini sip-sip ini. Rezeki, rezeki, pior itu kan anginnya. Itu dituduh aja. Rezeki, ngerepoti sing iki ngerepoti iki. Gitu. Anda gitu aja. Nah, kau kabundur yuyu kodu. Anehnya lagi, yukodu min sajarotin mubarakah. Kembali ke amsal yang kedua tadi Pak D. Amsal kedua tadi kan pohon. Pohon kalau dihimpun menjadi kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia menjadi surga. Jadi surga sebenarnya sudah kita bangun sejak sekarang dengan belajar menanam pohon dan menjadi pohon yang baik di dunia ini. Hidupmu harus jadi pohon yang baik. Harus mengakar, tidak nyadek-nyadek kiri kanan, mengayomi, gitu kan? Kalau Anda jadi pohon yang baik, kemudian kiri kanan Anda juga pohon yang baik, Anda menjadi kebun, dan itulah surga sebenarnya. Dan itu sebabnya saya mengatakan kita ini berlatih untuk mendidik diri kita menjadi ahli surga. Artinya kerjaan-kerjaan yang kita lakukan ini kan kerjaan orang di surga. Yaitu kerjaan orang yang tidak pakai kepentingan tahu ke sini. Golek badik gak, golek bojo gak, apa coba? Nah di surga nanti kalau Anda, di sana Anda butuh apa? Anda mau cari laba apa? Sembarang ada kok. Mau poligami di sana merem ceklek ini onok dewi bojone. Ya toh gitu. Udah mau apa Anda? Nah kita di sini kan kita di sini di Maiyah ini tidak melakukan sedikit pun seperti yang dilakukan orang di luar Maiyah. Orang berkumpul biasanya karena apa mas? Karena transaksi. Orang berkumpul karena kepentingan yang sama di bidang politik. Orang berkumpul karena hobi yang sama. Tadi saya ketemu pagi-pagi makan pecel di Ketapang Surabaya. Ketemu sama ibu-ibu pakai kain semua. Ternyata dari Jakarta sini, dari Jakarta Selatan ada perkumpulan pecinta berkain. Wah ibu-ibu suaminya kaya-kaya, ibu-ibu ini dari ibu-ibu sembuh lah. Pokoknya mereka kumpul beribu-ribu ibu, kerjanya pokoknya senang sama kain. Jadi di sininya tidak pakai barat, tidak pakai terlalu tradisional, pokoknya kain-kain. Entah kain Mandar, entah kain Jawa, entah pokoknya semua kain. Itu juga salah satu cara mereka untuk berkumpul. Ada orang berkumpul karena sesama penggemar tahlilan. Ada berkumpul karena sholawatan, ada berkumpul karena apapun. Di sini ini berkumpul karena sholawat ya enggak juga. Ya ada unsurnya, tapi kan enggak juga. Kalau sekedar sholawatan kan yang banyak yang enggak bisa. Yang mimpin juga enggak jelas. Di sini ya Mas ya, tahlilan juga enggak pernah di sini. Meskipun kita enggak apa-apa tahlilan, tapi kan enggak lucu juga di sini tahlilan tiba-tiba. Karena kita toleran kepada teman-teman lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita kan toleran kan gitu kan. Gitu. Kita kumpul di sini karena apa? Kita kumpul di sini karena sesuatu yang seimbang, satu keragaman niat yang ada keseimbangan satu sama lain. Ada mencari ilmu, ada mencari barokah, ada mencari pembenahan hidup, ada mencari pencerahan, ada mencari segala macam, tapi semua dalam keseimbangan tadi itu. Jadi Anda baca surat An-Nur ayat 35, Miskah, zujajah, misbah ini lampu pemancar cahaya, kemudian zujajah itu penyeimbang supaya cahayanya diatur sedemikian rupa resonansinya atau tata ruangnya dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan az-zujajatu ka'annaha kaukab, seperti bintang-bintang di langit. Anehnya bintang-bintang di langit ini
oleh Allah dirujukkan kepada pohon tadi. Durriyyu qadumin sajaratin mubarakah, seolah-olah dia lahir dari pohon berkah lah. Terus tekan bintang nang pohon lagi. Nah, pohon berkah itu harus kita pahami pohon sebagai amsal atau simbol dari seluruh kehidupan, bangunan kehidupan ini, apa saja. Ya. Termasuk bintang-bintang tadi itu. Terus termasuk ideologi, termasuk negara, republik, keraton, kesultanan, semua itu pohon-pohon. Ya. Kemudian ada khilafah, ada Pancasila, ada sosialisme, ada kapitalisme, ada macam-macam lagi yang kemudian Allah kasih amsal yang baru. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak timur, tidak barat. Tidak Pancasila, tidak khilafah. Tidak NKRI, tidak non-NKRI. Pada hakikatnya kita semua itu hidup untuk kebaikan dan kebenaran dan kemaslahatan atau persatuan dan kesatuan. Andaikan kita pilih mana NKRI tetap tapi bertengkar terus, NKRI tidak ada tapi kita bersatu sebagai masyarakat. Yang mana? Jadi yang kita belain ini lembaganya apa persatuannya? Lah iya. Jadi NKRI harga mati itu maksudnya bagaimana? Kan gitu kan? Oke. La syarqiyati wala gharbiyah. Terus ya ini puncaknya, yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Jadi bintang-bintang yang berbinar-binar tadi itu seperti dinyalakan, kata Allah, oleh minyak zaitun dari pohon berkah yang tidak timur, tidak barat. Artinya ini seperti petunjuk bahwa sudahlah, sebenarnya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maupun bagi seluruh manusia itu tidak terlalu tergantung kepada bentuknya. Tidak terlalu tergantung kepada apa pakai Pancasila, apa UUD 45 atau apapun. Tidak tergantung pada republik, apa persemakmuran, apa keraton, apa gitu loh. Itu yang dimaksud sebenarnya bahwa di dalam Islam tidak ada ketentuan tentang bentuk khilafah. Itu makanya kalau gagasan saya bedanya dengan HTI dan saya omongkan sama teman HTI, kalau saya khilafah itu benih, terserah Anda menanamnya. Dia bisa menjadi komunitas saja, dia bisa menjadi republik, dia bisa menjadi apa saja. Ya, yang penting hasilnya kemaslahatan bersama. Itu sama dengan tafsir yang kita kasih tadabbur. Tadabbur itu hebat enggak atau tidak ada masalah. Kamu pinter enggak masalah, enggak pinter enggak masalah, ahli Quran enggak masalah, tidak ahli Quran enggak masalah, asal outputnya adalah kedekatan kepada Allah dan kemaslahatan sesama manusia. Sama dengan negara tadi itu. Terserah bentuknya apa sebenarnya. Saiki iki mbela Pancasila janjane ya ora tenanan Pancasila kok. Memperjuangkan khilafah tidak serius juga sama khilafah. Makanya kita memilih fenomena yang ketiga ini, la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi sekarang kalau mengatakan ini Cak Nun ini Mak Iyah ini pro Ahok apa Anies? Yang jelas. Benar toh? Ini Jokowers apa liane? Prabowers apa? Jawabannya sederhana, la syarqiyah wala gharbiyah. Jelas toh? Tidak timur, tidak barat. Nah, untuk supaya tidak timur, tidak barat, karena apa kita harus membenci Prabowo untuk jadi Jokowers? Itu kan sekarang di Indonesia. Untuk menjadi Anisers harus bentrok sama Ahors toh. Iku urip cara apa kaya ngono. Untuk makan soto harus dilaikin rawon tuh maksudnya piye? Kenapa kita harus seperti itu? Emang Ahok bukan saudara kita? Emang Anies bukan saudara kita? Sikap kita ya la syarqiyah wala gharbiyah.
Kalau mau gampang, ya aku NKRI no. Semua kedua-duanya NKRI kok. Makanya semua kedua-duanya saya terima toh. HTI saya terima, Mabes Polrinya saya terima. Karena lasar kia wala gorbia. Nah sekarang malam ini yang kita cari adalah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Ini yang sedang kita cari. Apa artinya itu mas? Yakadu zaituha, minyak zaitun itu tadi. Enggak zaitun disangka Tasikmalaya. Tidak ada hubungannya juga ini ya. Minyak itu menyala tanpa pernah disentuh oleh api. Ngerti nggak mas masalahnya? Aneh mas, bisa nggak mencoba imajinasinya? Dan kalau ini mau nyala kan saya pakai korek. Ini maiyah ini kalau mau dinyalakan kan dijadikan ormas, dimobilisasi satu kota 5.000 anak muda, kita bergerak bersama untuk mengganti Indonesia menjadi sesuatu yang baru, itu namanya dinyalakan, dimobilisasi, diorganisir kan gitu. Tapi di ayat itu dikatakan yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Artinya ini api menyala tanpa pernah dikorein, tanpa pernah dinyalakan. Itu kalimatnya seperti itu. Tolong dicari. Jadi kita perlu menyalakan korek api apa enggak ini untuk Indonesia dari Maia? Tidak perlu. Karena urut-urutan sudah jelas yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Meskipun tidak disulut, meskipun tidak direkayasa, meskipun tidak dimobilisasi, meskipun tidak disponsori, meskipun tidak disupport siapapun saja. Yudhi, dia akan menyala, dia akan bercahaya. Meskipun tidak dikorekin lah gampangannya ya. Disumet, disulut. Nah, disulut di Sulawesi Utara. Ya. Ojo ngomong Jember Utara, ini gak enak ini. Sebab tadi malam itu rusak, Kiai Kanjeng itu kalah tadi malam itu. Kita punya, ada salah seorang ibu-ibu yang Bu Endang itu maju, itu Kiai Kanjeng bubar. Jadi satu nomor Kiai Kanjeng bubar, didisi karo itu. Jadi misalnya gitu. Terus pas kasarnya kan itu gitu kan. Nah si Nevi guru ngomong itu Bu Endangnya itil gitu gue. Wes bubar. Wah, bubar panggung udah. Anda lihat aja rekamannya asik banget tuh. Aku seneng banget tuh ibu-ibu, ya Allah orang Indonesia itu. Dan tidak mungkin ada forum yang bisa mengakomodasi ekspresi orang seperti itu kalau tidak di Maia. Di Maia, kalau di pengajian kan gitu dianggap perusak, ya toh dianggap. Saya bilang temanya Nyun Sewu ini belok sedikit ya untuk supaya dapat ilmu bersama. Yang namanya bersih dan kotor itu tidak nomor satu bendanya, tapi konsepnya. Jadi maksud saya gini. Ini peci bersih, tapi kalau saya taruh di tanah set gitu, dia menjadi kotoran. Ini rokok mahal, tapi kalau saya taruh di sini dia menjadi kotoran. Jadi masalahnya proporsi, bukan bendanya. Betul enggak mas? Bukan bendanya. Jadi tadi malam tuh ngomong kayak gitu itu, ibu itu Janus yang namanya Bu Endang Syahrini itu, waduh pencolotan itu kalau di pengajian nilainya linear itu dianggap merusak. Saya bilang tidak. Jadi manusia sekarang modern ini kan dipikirnya kebersihan itu adalah benda atau yang kelihatan mata. Dia tidak berpikir perspektif manusia. Gitu loh. Jadi misalnya kota yang bersih, pagernya bagus, panjang jalan, tidak ada kaki lima bersih. Tapi kan dia tidak bersih secara ekonomi karena ada banyak orang yang kehilangan kerjaannya, ada banyak orang yang kehilangan kemungkinannya untuk mencari nafkah kan gitu.
Jadi kebersihan sebenarnya memerlukan keseimbangan dan komprehensi yang lebih tinggi. Tuh. Jadi ini contoh aja bahwa tadi malam itu Kiai Kanjeng mendapatkan apa yang sudah lama dirindukannya, karena salah satu yang diinginkan Kiai Kanjeng adalah kalau ada orang agak gila datang ke panggung. Ini sudah lama nggak ada orang gila, sambil lama gila banget tadi malam itu. Luar biasa itu, sampai Bobit yang enggak pernah nulis ikut nulis tadi malam untuk di web itu. Dan itu sangat bagus, dan itu orang Banyuwangi yang kayak gitu itu. Persis temennya Mbak Via itu kayak gitu itu juga. Ya wis jauh wonge medeni tenan, ya ampuh tenan wis. Dan iso sembarang wong Indonesia itu. Enggak pernah naik panggung, begitu naik panggung ini seperti pengalaman panggung luar biasa. Dan Kiai Kanjeng juga gitu. Kiai Kanjeng itu siapa aja naik panggung langsung deng dadi seperti berlatih berkali-kali. Jadi udah semua jadi. Dan itu ajaib, hanya di Ma'iyah terjadi seperti itu. Oke, jadi terakhir sekali teman-teman sekalian, itu tadi, walau lam tamsas hunar. Dia menyala, menjadi cahaya, meskipun tidak disulut oleh api. Meskipun tidak disumet. Ini amsal apa? Dari situlah kemudian Allah mengatakan, wa yadribullahul amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat berikutnya begitu, dia sebut amsal. Allah memberikan amsal-amsal atau masal-masal. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maka kita harus mencoba mengetahuinya sebagaimana Allah itu mengetahuinya. Kan gitu. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya kemukakan untuk sementara.